Di sini saya ada tabel aksara Pallawa. Di sini kita akan belajar gimana cara nulis aksara Pallawa buat nulis bahasa Indonesia. Aslinya sih ini aksara Pallawa tuh dipakai buat nulis bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa India lainnya. Tapi lama-lama pas aksara Pallawa datang ke Indonesia, dia jadi berubah, jadi punya keturunan, yaitu jadi aksara Kawi, aksara Jawa, aksara Sunda gitu ya. Jadi bisa dibilang ini aksara nenek moyang aksara-aksara yang ada di Indonesia. Nah, coba kita belajar nulisnya kayak gimana ya. Kalau kalian ingat mungkin pas SMP atau SMA itu ada pelajaran tentang prasasti aksara Pallawa. Nah, ini yang dipakai di prasasti itu ya. Nah, ini untuk bentuk hurufnya kayak gini. Konsep menulisnya dia udah ada vokal bawaan yaitu A. Jadi K, 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 G, G, Nga, Ca, Ca, Ja, Ja, Nya, Ta. Ini nya ya, dibacanya nya. Terus dia ada semacam apa ya ini? Kombinasi huruf. Nah, ini ja, ini double K, ini engca, ini Sri. Ini bentuk huruf yang khusus memang ya. Nah, terus di sini saya bikin bunyi baru ya. Ini buatan saya sendiri. Karena di sini kan cuman E doang, nggak ada E. Nah, ini saya bikin E. Ini juga sama E. Nah, terus jadi dibedain ya. Ini konsonan vokalnya. Nah, ini vokal mandiri, dia cuman berdiri sendiri, gak bisa digabung lagi. Nah, ini vokal buat digabung ke ini, nanti jadi K jadi Ki, K jadi Ku, kayak gitu. Nah, ini pakainya yang ini. Coba kita bahas satu-satu. Misal mau nulis kata yang mudah dulu aja ya. Misal bada. Nah, coba kita cari bunyi ba kayak B terbalik ya. Nah, ini satu huruf ini ba, ini ba aja. Terus satu huruf lagi ini satu suku kata ya namanya. Cari da, mana da. Nah, ini da. Nah, da itu jadi di prasasti dia ada kayak ekornya di atas apa ya, kayak mahkotanya gitu ya. Tapi kalau ditulis biasa mungkin bisa gak usah pakai mahkotanya. Jadi ini satu suku kata ba, satu suku kata da, jadi bada. Nah, kayak gini. Misal nulis rasa. Nah, kayak tadi lagi, cuman cari aja bunyi. Nah, ini kan ra-nya ada dua. Kalian boleh pakai yang mana aja, mau yang ini atau yang ini, terserah. Ini ra, terus cari sa. Nah, jadi rasa. Gampang kan? Cuman kayak gini doang. Jadi udah ada A bawaan dari sananya udah ada. Ini ra, ini sa. Nah, terus gimana kalau mau nulis misal jadi apa ya, ba menjadi bi. Nah, kita tulis kayak biasa ba. Nah, terus i nya yang mana? Jangan pakai yang ini, jangan pakai yang ini ya, tapi pakainya yang ini. Nah, kenapa pakai yang ini? Karena kita kan mau ngubah si bunyi ba jadi bi, artinya dia a nya yang ini mau diubah jadi i, maka kita cari bunyi i. Nah, ini i nya. Nah, terus pakai yang mana, yang kiri atau kanan?
Nah, di sini huruf Pallawa itu dia fleksibel. Jadi kita nentuinnya soal kesesuaiannya. Kira-kiranya yang indah yang mana ya, misal saya pakai yang ini bisa, ini dibacanya bi, bisa juga kayak gini. Mau pakai yang ini juga bisa. Jadi bebas. Kan di sini ada beberapa variasi. Kalian bebas pakai asalkan gak menyerupai bentuk lain. Kan ini kenapa ada kayak gini, biar gak menyerupai bentuk lain. Misal bunyi sa ya, misal sa mau jadi su, tulis sa. Nah ini kan sa. Terus gimana kalau u nya yang mana ini, yang 1, 2, 3, 4 atau 5? Oke, contoh kita pakai yang ini aja ya. Hasilnya kira-kira ini mirip huruf apa? Mirip A, mirip bunyi A. Nah ini sebenarnya ini ini benar, tapi gara-gara dia menyerupai A, maka kita pakainya yang jauh dari kesamaan itu. Maka bunyi su dia kita pakai selain ini, yaitu bisa pakai yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini. Misal kita mau yang ini aja lah, yang kecil, boleh. Nah ini dua-duanya benar, tapi yang ini karena mirip A jadi gak dipakai. Yang ini lebih apa ya, ngebedain sama A itu, gak mirip kayak A ini. Jadi ini su. Nah jadi konsepnya gampang ya, bisa dipahami. Jadi si bunyi A itu ditendang, diubah jadi U, jadi su. Ya kayak aksara Arab lah, misal ini kan bunyi ba, ini jadi ba, ini jadi bi, ini jadi bu, babi bu. Kalau gini doang jadi ab ya. So kalau gini jadi ban, bin, bun, ban bin bun. Nah kayak gitu. Aksara Pallawa juga sama konsepnya kayak gini. Ingat-ingat pokoknya ini vokal mandiri, ini vokal pengubah, dia harus beda. Nah terus kenapa dibedain vokal mandiri sama vokal pengubah? Misal kalian mau nulis bayi, gimana cara nulisnya? Kalau kalian pakai ba yang ini, misal pakai ba terus pakai i, dia hasilnya malah jadi bi. Tapi kalian maunya jadi bayi. Nah berarti pakainya vokal yang mandiri, makanya disebut mandiri itu, yaitu cuman berdiri sendiri. Nah terus pakainya yang mana? Bebas, sekali lagi bebas, mau yang ini mau yang ini terserah, kita pakai yang ini aja. Berarti tulis dulu ba, i nya yang ini. Nah ini bayi ya, sedangkan yang ini dibacanya bi. Oke, sejauh ini paham ya. Jadi cuman buat nambahin vokal di luar bunyi ba ini. Jadi udah misah ini misah by, ini nyatu bi. Kayak udah paham ya. Nah ini juga berlaku buat bunyi-bunyi lain, misal selain i ya. Misal i, a, o, ai, u, au, dan sebagainya sama. Ini juga sama au juga, misal mau nulis aula, kaca tulis ini au, terus bunyilah bebas mau yang manapun, mau yang ini atau ini. Misal yang ini aula ya, gampang banget kayak gitu doang. Nah oke, ini
buat pemanjang vokal ya. Jadi misal ba jadi ba, ca jadi ca gitu. Ya terus, naruhnya kayak gimana ya, taruh aja kan ini ada kotak titik, nah maksudnya ini taruh di pinggir kanan misal mau nulis ba panjang ya, ba berarti taruh di sini, jadi ba itu. Nah terus kenapa ada 4 ya, sesuai tadi penjelasan saya yang ini, itu biar menghindari kemiripan dengan huruf lain. Jadi sekiranya misal kalau bunyi tertentu kalau digabung sama ini malah mirip, ya berarti pilih variasi yang lain, misal variasi yang ke atas gitu bisa ya, atau disesuaikan sama bentuk hurufnya, misal kayak bunyi ma ya. Nah menurut kalian kalau ma panjang itu pakainya yang ke satu, kedua, ketiga, atau keempat? Kalau yang ke satu, kalau yang keempat, nanti dia malah bingung sama yang bagian tubuh si bunyi ma ini. Maka kalau pakai yang ini nanti kan kepanjangan, kena ke huruf lain. Berarti yang paling sesuai pakai yang ini. Kayak gitu. Bisa pakai yang ini, tapi kalau emang si eh, tempat nulisnya cukup, misal kayak gini, ini boleh, tapi gak efektif karena nanti kan nimpa ke huruf lain kan yang ada di bawahnya ini kan gitu. Jadi disesuaikan dengan penulisannya atau dengan bentuk hurufnya ya. Ini juga sama ya, udah ya kalian bisa pahami lah ya, harus naruhnya di mana kalian pahami. Nah yang kayak gini-gini ini taruhnya di sininya kan, di sini ada mahkotanya, ada yang ke atas gitu ya mencuat. Nah taruhnya di sini, di sini, di sini, pokoknya taruhnya di atas atas ini ya, di atas atas. Ini juga kalau ini ja kadang ada di sini taruhnya, kadang di sini ya. Nah buat bunyi ya ini gampang aja ya, kayak nulis misalnya kia. Nah gimana cara nulisnya ya, cari dulu huruf K, ini K, terus taruh ya di bawah yang ini. Nah ini jadi kia ya. Kra juga sama, ra, la kayak gitu, misal kra tulis K, terus ini ra-nya jadi kra gitu ya. Nah terus kenapa gak gini aja nulisnya kan ya, ini karena kebiasaan aja dari zaman apa ya, di prasasti nulisnya, atau karena apa ya, keindahannya gitu. Kalau kayak gini kan kesannya kayak ribet banget gitu kan, ada ini terus ke sini. Nah kalau ini kan langsung ke bawah gitu ya, kayak gitu. Jadi banyak pengecualian, tapi kalian bisa eh, berkreasi gitu ya, berkreasi dengan aksara ini. Gak ada yang namanya salah atau benar di sini. Yang jelas atau yang penting kalian naruhnya benar gitu. Walaupun misal mau variasinya yang mana bebas, asalkan naruhnya benar ya. Nah ini buat apa? Buat matiin huruf. Kayak yang udah saya jelasin di awal, yaitu kan semua huruf itu kan udah ada bunyi A bawaan. Terus kalau mau jadi ak doang atau K mati gitu kan gimana? Ya ini kan K. Ini K. Terus kalau ditambahin ini di atasnya jadi ak. Ini ak. Terus kalau ini ditambahin jadi ab. Kalau ini ditambahin jadi ach. Kayak gitu ya. Jadi kayak bunyi sukun lah kalau di bahasa Arab kan. Ini ba, ini sukunnya ab, kayak gitu. Paham ya?
gampang banget. Nah ini juga sama, misal nulis ke, ini jadinya ke, misal ke mana, ke mana, jadi kayak gini, ke mana. Oke, udah paham ya. Sekarang kita coba ke contoh penulisannya ya. Kita coba nulis misal, yang aku tahu hanya dia. Nah sekarang oke, satu-satu ya, pelan-pelan kita cari bunyi ya. Mana bunyi ya? Kagaknya cajian tetap apa ma ya. Nah ini ya. Nah terus engnya gimana? Apakah mematikan bunyi eng di sini? Nah ini kan nggak. Nah ternyata karena di sini ada bunyi ini sebenarnya dengung, tapi saya posisikan dia jadi bunyi ang. Maka tulis di atasnya kecil jadi yang. Jadi satu huruf sama satu tanda ini dibacanya yang. Terus aku berarti cari a. Nah ini a nya, tulis a, terus k ya, cari k, terus jadi kan ini ak, berarti kalau mau jadi u pasang yang ini, jadinya aku. Terus cari ta, bunyi ta mana. Nah ta yang ini pakainya ta. Terus cari h. Nah terus untuk u nya pakai yang mana? Nah kalau yang ini bebas, kalau saya mau pakai yang ini aja, ini tahu. Terus h, terus carinya yang ini bunyinya hanya. Nah terus cari da, mana da, ini da. Karena kita mau jadiin di, maka pakai tambahin ini di, ini di. Terus kalau bunyi kayak gini kan, ini kata dia itu dilafalkan kayak ya, dia itu kayak dia ya. Nah maka karena sesuai dengan pelafalan ya, walaupun penulisannya DIA tapi pelafalannya DIYA, maka kita harus mengikuti sistem pelafalan. Maka kata dia ditulisnya pakai iya. Nah kayak gini, yang aku tahu hanya dia. Nah kan gampang ya. Coba saya tulis ulang ya pakai bentuk yang lebih bagus. Dulu penulisan aksara itu gak ada spasi, jadi semuanya berdempetan. Jadi spasi itu sebenarnya belum dikenal luas zaman dulu. Nah kayak gini ya, gampang banget kan nulis aksara Pallawa itu. Cuman memang rada ribet di ininya, apa, nulis sulur-sulurnya. Nah, tunggu dulu, saya mau nunjukin saya punya pin. Nah di sini saya punya pin.
pin aksara Pallawa ini. Ini tuh dibacanya orang Sunda asli. Saya bikin pin kayak gini, ada beberapa desain pin kayak gini. Ini saya punya yang warna hitamnya, ini dibacanya Sang Hyang Anu Maha Tunggal, Sang Hyang Anu Maha Tunggal. Ini yang putih, ini yang hitam kayak gini. Ini saya bikin sendiri di aplikasi komputer pakai CorelDRAW. Oh ya, sama ini satu lagi tentang cara ngegabungin konsonan mati sama konsonan hidup itu gimana, nanti saya bahas aja ya di bagian keduanya ya, udah karena ini udah kepanjangan videonya. Nanti saya bahas misal kayak nulis badan kita. Nah, ini nanti ada caranya, kalau N ketemu K itu nanti ditulisnya kayak gimana, dia ada caranya, yaitu N bakal digabungin ke bunyi K, tapi nanti di bagian kedua ya. Mungkin ya secepatnya nanti saya bikin, terus ikutin aja ya. Terima kasih.